Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara pembayaran uang kuliah. Karena saat ini telah terjadi perubahan mekanisme pembayaran uang kuliah. Jadi ketika kita akan melakukan pembayaran kuliah melalui bank, tagihannya tidak akan langsung ditemukan. Untuk itu, agar tagihan kita langsung ditemukan, maka kita harus melakukan konfirmasi pembayaran terlebih dahulu. Konfirmasi pembayaran di sini maksudnya adalah kita mau membayar uang kuliah itu cicilan 1 dulu, atau sampai cicilan 2, atau langsung lunas. Nah, ketika kita sudah menentukan itu, maka ketika kita datang ke pihak bank, baru tagihannya ditemukan. Bagaimana cara melakukan konfirmasi pembayaran? Nah, silakan login ke portal mahasiswa terlebih dahulu. Situsnya di portal mhs.umi.ac.id. Nah, silakan masukkan username dan passwordnya, yang dimiliki. Setelah itu, klik tombol login. Nah, kita lihat di menu keuangan. Di menu keuangan ini ada submenunya rincian biaya, konfirmasi pembayaran, dan rincian pembayaran. Nah, kita coba buka dulu yang bagian submenu rincian biaya. Submenu rincian biaya ini adalah submenu yang berfungsi untuk melihat berapa tagihan kita ataupun tagihan kita di semester itu apa saja. Misalnya kalau kita ingin lihat di semester ataupun di tahun ajaran 2020-2021 genap, klik tombol cari. Nah, di sini ada 10 item jenis biaya yang harus kita bayarkan. Totalnya di sini tertulis 3.125.000. Kalau kita lihat di semester ganjil, di sini juga ada jenis pembayarannya yang harus kita bayarkan. Di sini ada 16 total pembayaran, totalnya adalah 3.675.000. Nah, di sini tertulis status tagihan. Kalau statusnya lunas di sini berarti kita sudah melakukan pembayaran uang jenis biaya tersebut. Nah, tapi kalau ternyata statusnya adalah belum lunas, berarti kita belum melakukan pembayaran jenis biaya tersebut. Nah, ini fungsi dari submenu rincian biaya. Nah, submenu berikutnya adalah submenu konfirmasi pembayaran. Nah, submenu inilah yang harus kita lakukan konfirmasi pembayaran terlebih dahulu agar jenis tagihan ataupun tagihan yang kita bayarkan itu ditemukan oleh pihak bank. Bagaimana cara melakukan konfirmasi pembayarannya? Silakan klik tombol tambah di sini. Nah, di sini akan tertera total tagihan yang harus kita bayarkan berapa. Di sini ada total tagihannya 3.125.000. Pembayaran ini, nah di sini kita pilih mau kita bayar cicilan tahap 1 saja dulu, atau sampai tahap 2, atau sampai tahap 3. Nah, sampai tahap 3 ini berarti lunas ya, karena cicilannya cuma sampai ada 3 tahapan. Kalau kita tulis mau sampai lunas berarti tahapan sampai 3. Nah, kita coba dulu cicilan tahap 1 di sini. Nah, pilihan semester. Semester inilah semester saat ini kita mau bayar. Karena di sini angkatan 2020, berarti semester saat ini adalah semester 2. Karena semester 1 itu semester ganjil kemarin. Sekarang sudah semester 2, kita klik tombol cek dulu. Klik tombol cek. Nah, di sini akan menampilkan jenis biaya yang akan kita bayar di tahap 1 itu apa-apa saja dan berapa nominal yang harus kita bayarkan. Di sini tertera 1.425.000. Nah, kita coba back kembali. Kita mau coba tahap kedua nih. Ini tahap kedua, kita coba cek. Nah, di sini kita mesti harus bayar. Kalau kita tentukan sampai cicilan kedua berarti 2.275.000. Nah, jadi kita sendirilah yang menentukan mau bayar cicilan yang keberapa dulu ataupun mau bayar lunas cicilan uang kuliah kita. Nah, kita coba back kembali. Ini tombol warna biru yang ada di sini, tombol kembali ke form pemilihan cicilan. Nah, kita cobakan di sini cicilannya tahap 1. Terus kita pilih semesternya adalah semester 2. Kita cek. Nah, selanjutnya jangan lupa klik tombol simpan. Nah, kalau kita klik tombol simpan, baru dia akan muncul di bagian list ke sini, bagian list ketiga ya. Jumlah tagihan yang harus kita bayarkan itu 1.425.000. Jadi ketika kita pergi ke pihak bank lagi, maka sudah akan muncul tagihan kita sebesar 1.425.000. Ini tanggal tagihan, ini tanggal kapan kita melakukan konfirmasi pembayaran. Tanggal bayar, ini kapan kita bayar ke bank. Ini tahun ajaran yang mana yang akan kita bayar. Di sini adalah status tagihannya belum bayar.
karena kita belum melakukan pembayaran ke pihak bank. Nah, ketika statusnya itu belum bayar, maka kita bisa hapus kembali konfirmasi pembayaran kita. Misalnya, kita tidak jadi bayar cicilan tahap 1 tapi bisa bayar sampai cicilan tahap kedua. Nah, selagi kita belum bayar ke bank, statusnya belum bayar, kita bisa hapus. Tapi kalau statusnya sudah bayar manual ataupun bayar lewat bank nanti tertulis sini, maka kita tidak bisa lagi hapus konfirmasi pembayaran kita. Jadi kita coba tes hapus dulu. Ini dia, kita hapus. Ternyata kita mau bayar sampai tahap kedua, boleh di sini pilih semesternya 2, cek. Nah, sini jadi yang kita bayar jadi 2.275.000, kita simpan. Nah, di sini akan muncul 2.275.000 dan statusnya belum bayar. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita lihat di sini baru kita bisa melakukan pembayaran melalui teller Bank Nagari. Baru akan muncul tagihan sebesar 2.275.000. Nah, ketika kita menuliskan kode pembayaran, nah di sini yang perlu kita ingat kode pembayaran itu adalah NIM, di mana NIM atau MPM kita ini yang 1000-nya itu kita hilangkan. Jadi untuk kode pembayaran NIM MPM yang 1000 ini, angka 1000 ini kita hilangkan. Jadi kode pembayaran kita tulis di slip pembayaran kita adalah 20488, 20.001, tidak perlu lagi 20.488. Jadi itu yang akan kita tuliskan di kode pembayaran kita. Nah, ketika kita sudah lakukan pembayaran ke pihak bank, kita bisa cek apakah pembayaran kita itu sudah lunas atau belum. Jadi dia akan langsung otomatis statusnya berubah menjadi sudah bayar ya. Jadi tidak perlu lagi konfirmasi ke pihak kampus kalau kita sudah melakukan pembayaran uang kuliah. Jadi kita coba cek akun yang lainnya lagi. Kita coba tes. Kita login lagi. Username dan password. Kita login. Kita lihat di bagian konfirmasi pembayaran. Nah, jadi kalau kita sudah lakukan pembayaran, di sini statusnya akan berubah menjadi lewat bank. Artinya kita sudah melakukan pembayaran melalui bank. Tanggal bayarnya adalah tanggal kita melakukan konfirmasi ataupun kita melakukan pembayaran melalui bank. Tanggal tagih ini tanggal kita kapan melakukan konfirmasi pembayaran. Kalau kita lihat di bagian keuangan rincian biaya, kita lihat rincian biaya kita di 2020-2021 genap. Maka di sini sudah tertulis lunas untuk tahap 1 karena kita konfirmasi di sini mahasiswa atas nama Nila Yolanda ini konfirmasi pembayarannya tahap 1 saja, dan nominalnya tadi sudah tertera. Kita coba lihat nominalnya di sini. Di sini nominalnya 1.575.000. Jadi akan langsung otomatis tertulis statusnya lunas. Jadi tidak perlu lagi lapor ke kampus untuk mengatakan bahwa kita sudah melakukan pembayaran uang kuliah. Kita lihat submenu yang ketiga, itu submenu rincian pembayaran. Nah, di sini kita bisa lihat rincian pembayaran biaya kuliah yang kita sudah lakukan. Jumlah pembayarannya ini, tanggal kita melakukan konfirmasi, terus tanggal kita melakukan pembayaran, ini tahun ajaran, dan status pembayaran kita lewat bank. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, maka kita sudah bisa untuk melakukan pengisian KRS. Pengisian KRS ada di menu pengisian KRS. Jadi itu langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita akan melakukan pembayaran biaya kuliah. Jadi pembayaran biaya uang kuliah itu tidak langsung diketahui oleh pihak bank. Jadi kita harus konfirmasi berapa yang harus kita bayar terlebih dahulu, baru mendatangi pihak bank untuk melakukan pembayaran uang kuliah. Jadi jangan datang langsung ke pihak bank dulu sebelum kita melakukan konfirmasi pembayaran uang kuliah. Nah, itulah alur pembayaran uang kuliah dengan mekanisme kita yang baru saat ini.